BBM kecil-kecil itu. Alasannya apa? Siapa tadi jawab PDF tadi? Alasannya apa? Saya nggak nanya ininya doang loh. Saya nanya alasannya. Apa Jen? SDM-nya minim pengetahuan, Pak. SDM-nya minim pengetahuan, kata Bintang. Terus, selain itu, SDM-nya minim pengetahuan. Ya. Kira-kira apa lagi? Jadi ketika misalnya nanti di ujian ada soal mirip-mirip seperti ini gitu ya, kalian tentu harus menganalisa gitu, menganalisis gitu, kenapa atau apa yang terkandung dalam soal tersebut, isinya kira-kira bagaimana. Kayak misalkan ini tadi tuh mana ini tadi soalnya ya, jangan dosa dia lagi. Nah, misalkan ini kan ada proyek KPBU gitu ya di daerah ABC, proyeknya ini proyek kereta rakyat gitu kan. Kemudian ini sudah sebenarnya kita sudah lama ngajuin tapi enggak ini, tapi pimpinannya komitmen gitu ya. Jadi walaupun berganti pimpinan tapi masih ini, berarti kan secara kepastian sebenarnya oke lah gitu. Secara kepastian proyeknya ini keberlangsungan proyek ini akan tetap dijunjung kepastiannya. Jadi kalaupun nanti ganti pimpinan itu nggak akan ini badan usaha itu nggak perlu khawatir apakah itu berlanjut atau enggak gitu. Nah masalahnya kan di sini ya pendidikan masyarakatnya itu rendah kan gitu ya, karena tadi ada kondisi ekonomi daerah itu masih kurang yang menyebabkan tingkat pendidikannya rendah gitu ya. Kemudian jadinya apa? Jadinya ya SDM-nya masih belum mumpuni gitu ya, sehingga apa? Sehingga SDM di sana belum memahami apa itu skema KPBU, gimana ininya bedanya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang yang selama ini mereka ketahui gitu kan. Sehingga kalian perlu melihat juga bahwa ketika fasilitas dukungan yang diberikan oleh pemerintah itu bentuknya apa saja, ya kan? Bentuknya apa saja. Kemudian syarat-syarat atau kriteria-kriteria untuk memberikan itu apa saja gitu kan. Minggu lalu sudah kalian pelajari. Itu yang paling utama itu. Sehingga nanti kalian bisa menentukan yang paling tepat untuk suatu proyek itu tuh apa ininya, baik itu Perpres 8, kemudian ada juga kemudian skema pengembalian investasi kalian juga sudah mempelajari minggu kemarin bahwa skema pengembalian investasi itu ya hanya ada dua kemungkinan gitu ya, ada yang setelah adanya layanan atau juga nanti pembayarannya dibebankan pada pengguna. Nah itu seperti apa pengembalian investasinya. Tentu juga memperhatikan kesesuaian dengan mekanisme KPBU-nya juga, dukungan apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap proyek KPBU tersebut. Gitu. Nah itu juga menjadi perhatian. Kemudian kalau pembiayaan alternatif, nah tentu ketika misalnya ini memang tidak bisa dibiayai dari KPBU, tentu kalian juga harus berarti kan punya pandangan kira-kira dibiayai dari dari sumber yang dari mana gitu sumbernya. Kalian perlu memperhatikan juga ketika dinilai ada kelayakan ini ya. Minggu lalu saya sudah singgung sedikit mengenai ada kelayakan finansial, ada kelayakan ekonomi gitu ya. Nah, untuk proyek-proyek
percepatan di kawasan pesisir, kawasan perbatasan, kemudian kawasan-kawasan daerah tertinggal itu kan sebenarnya ada prioritas di RPJMN itu, ada prioritas bahwa untuk daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terluar itu ada prioritas. Jadi ketika misalnya ada pembangunan infrastruktur di sana, kemudian apa namanya